Beyond Time, bab 1048-1049. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di danau hitam itu, para guru abadi berjubah putih yang sedang bermeditasi semuanya tidak terpengaruh. Mereka mengabaikan kedatangan dan kata-kata Su Qing. Aula seni abadi berwarna putih itu benar-benar sunyi, tidak memberikan respons apapun. Su Qing memegang token penguasa dan berdiri di udara. Setelah menunggu selama 30 tarikan napas, dia dengan tenang berbicara lagi. Sebelum sang penguasa dipanggil oleh Kaisar Agung Bulu Iblis, beliau mengingatkan saya 3 kali bahwa akan merepotkan baginya untuk datang secara pribadi agar tidak mengganggu keharmonisan. Karena itu, beliau mengutus saya untuk mengamati seni keabadian. Nantinya beliau akan melihatnya melalui ingatan saya. Jika balai seni abadi tidak meminjamkannya, aku hanya bisa memberitahukannya kepada penguasa. Saat itu, penguasa akan datang sendiri. Suara Su Qing terdengar dalam. Setelah selesai berbicara, dia menatap aula seni abadi berwarna putih di depannya. Dia tahu bahwa ini bukan tempat yang bisa dia masuki begitu saja. Jika menyebut nama Lu Lingzi tidak berhasil, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Lagi pula, kali ini dia meminjam kulit harimau untuk melakukan sesuatu. Sikap Lu Lingzi terlihat jelas di Gunung Penguasa Ketujuh. Dia telah mengambil inisiatif dan akhirnya dipanggil oleh Kaisar Agung. Sikap yang terungkap dari rangkaian peristiwa ini memungkinkan para ahli dari West Demon Feather untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penguasa baru ini. Beberapa waktu kemudian, gerbang aula seni abadi perlahan terbuka. Seorang pria dan seorang wanita keluar, keduanya mengenakan pakaian putih. Wanita itu berada di belakang, tampak anggun dan cantik, sementara pria itu berada di depan, tampak tampan dan menawan. Saat mereka muncul, semua guru abadi yang memahami hal itu membuka mata mereka dan sedikit menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Su Qing juga melihat ke arah sana. Di bawah tatapannya, pemuda yang keluar dari aula seni abadi mengangkat kepalanya dan menatap Su Qing, berbicara dengan tenang. Seni keabadian hanya dapat dipahami oleh seorang master abadi. Namun, karena Anda memiliki perintah dari penguasa, aula seni abadi Bulu Iblis Barat saya dapat memberi Anda kualifikasi. Namun, mereka yang mencari ilmu keabadian harus melewati 5 cobaan hidup dan mati, di mana kelangsungan hidup mereka bukanlah hal yang penting. Di sini, di Danau Perlindungan Abadi, temukan tempat manapun dan benamkan dirimu. 5 cobaan akan menimpamu, setara dengan mengamati seni tersebut. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menatap Su Qing dengan dingin. Su Qing merenung sambil memandang danau perlindungan abadi di bawahnya. Kenapa? Kamu tidak berani? Di luar gedung seni abadi, pemuda itu berbicara dengan tenang. Su Qing tetap tenang dan terus mengamati. Beberapa saat kemudian, dia langsung menuju ke bawah. Setelah mendarat di permukaan danau, dia langsung tenggelam dan menghilang. Saat dia menghilang, tatapan semua master abadi yang sedang mengamati permukaan danau berkedip-kedip. Mereka melihat ke tempat Su Qing tenggelam. Beberapa menggelengkan kepala dan beberapa mencibir. Sue Chenzi ini benar-benar punya keinginan untuk mati. Ada banyak sekali pecundang 5 kesengsaraan yang terkubur di danau perlindungan abadi. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, mustahil baginya untuk berhasil. Setelah semua mata tertuju padanya, mereka mengalihkan pandangan dan berhenti memperhatikan. Meskipun Sue Chenzi terkenal pada masa itu, bagi mereka, hal itu tidak sepenting memahami seni keabadian. Adapun pemuda yang berdiri di luar aula seni abadi, sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Namun, wanita di belakangnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kakak senior, guru belum kembali dari perjalanannya, dan penguasa Bulu Iblis Timur yang baru sedang menjadi sorotan. Terlebih lagi, Sue Chenzi bukanlah orang biasa. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah menjadi cukup terkenal. Kau bisa saja menolaknya sesuai aturan. Mengapa kau harus memancingnya ke dalam situasi di mana peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil? Dunia surga 5 anjing tersembunyi di danau perlindungan abadi. Penyusup jarang selamat, dan bahkan jika mereka selamat, pada akhirnya mereka gagal memahaminya.
Lagi pula, untuk memahami seni perlindungan abadi 5 anjing membutuhkan ritual khusus. Wanita itu menghela napas pelan. Ketika pemuda itu mendengar ini, tatapannya masih dingin. Sebelum dia masuk, saya sudah memberitahunya tentang bahayanya di depan begitu banyak saksi. Dialah yang ingin pergi, saya tidak memaksanya. Dia punya keinginan untuk mati. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dengan itu, pemuda itu mengibaskan lengan bajunya dan berbalik memasuki aula seni abadi. Wanita itu memandang permukaan danau dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi, jadi dia tidak berbicara lagi dan kembali ke aula seni abadi. Pada saat itu, Suking tidak merasakan sesuatu yang abnormal setelah memasuki danau perlindungan abadi. Meskipun air danau itu berwarna hitam pekat, tidak ada zat aneh di dalamnya. Sebaliknya, air itu terasa ringan, dengan satu-satunya penghalang bagi indera ilahi adalah sulitnya memahami seluruh dasar danau hanya dengan satu pikiran. Suking merasakannya dan menyebarkan indera ilahinya, menjelajahi sekitarnya sedikit demi sedikit. Setelah 15 menit, mata Suking menyipit. Pada saat itu, ketika indera ilahinya sedang menjelajahi dasar danau, dia melihat tulang-tulang. Saat dia menyelidiki, semakin banyak kerangka yang muncul. Pada akhirnya, ketika Suking mencari di seluruh dasar danau, dia melihat sejumlah besar tulang, setidaknya ribuan jumlahnya. Di sana ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mata mereka terbuka, kulit mereka pucat, bahkan mata mereka pun sama, dan rambut mereka juga putih. Di wajah mereka, terdapat ekspresi aneh yang bukan sepenuhnya menangis maupun sepenuhnya tersenyum. Suking juga melihat sebuah rune besar yang terukir di dasar danau. Rune ini berwarna putih dan jangkauannya meliputi lebih dari setengah dasar danau, memancarkan kesan kuno. Hal yang paling diperhatikan Suking adalah bahwa semua mayat itu berada di atas rune putih ini. Suking mengamati. Beberapa waktu kemudian, dia mendekat dengan hati-hati. Saat mendekatinya, indera ilahinya telah menyelidiki berkali-kali. Setelah tidak menemukan apapun, Suking merenung. 10 tarikan napas kemudian, tekad muncul di matanya. Dia langsung menginjak rune besar itu. Saat mendarat, pikiran Suking bergetar. Ia merasa pikirannya terus tenggelam. Setelah itu, pandangannya menjadi kabur. Ketika semuanya kembali jelas, ia tidak lagi melihat dasar danau. Dia sedang memandang langit. Di langit biru, awan putih memenuhi udara. Di bawah kakinya, tanah tak terlihat. Hanya ada garis putih setebal 1000 kaki yang berkelok-kelok ke kejauhan. Itu seperti sehelai rambut putih yang telah diperbesar berkali-kali. Suking tidak bertindak gegabah. Dia menyebarkan indera ilahinya dan mengamati garis putih tebal di bawah kakinya. Setelah melihat dari sudut pandang yang luas, Suking langsung menyadari bahwa garis putih itu telah membentuk sebuah rune. Rune ini persis sama dengan rune yang berada di dasar danau. Sepertinya ini adalah 5 kesengsaraan yang disebutkan oleh pemuda itu. Orang ini jelas memiliki niat jahat. Namun, karena aku memilih untuk datang ke sini, aku tidak akan takut karena niat jahat. Suking bergumam dalam hati. Dia tidak langsung bergerak maju di garis putih ini. Sebaliknya, aura otoritas yang dimiliki oleh ilusi 6 pencuri terpancar di matanya. Manusia tidak bisa hidup lama karena khayalan 6 pencuri. Mata melihat salah, telinga mendengar salah, hidung mencium salah, mulut mengecap salah, tubuh bergerak salah, dan pikiran berpikir salah, pada akhirnya tidak mampu kembali ke hakikat sejati. Tanda dao beredar dan seni abadi 6 pencuri tiba-tiba muncul di tubuh Suking. Benang-benang 7 emosi dan 6 keinginan menyebar secara tak terlihat di sekitar Suking. 6 pencuri dan 5 anjing itu awalnya satu. Suking menyipitkan matanya dan berjalan maju di atas garis putih. Melalui kekuatan 6 pencuri yang dimilikinya, dia merasakan segalanya. Pada saat yang sama, informasi tentang 5 anjing yang melindungi makhluk abadi yang pernah diceritakan oleh kakak sulungnya kepadanya kala itu muncul kembali dalam pikirannya. Kelima anjing itu adalah kekikiran, keserakahan, khayalan, kejahatan, dan jurang maut. Menolak untuk melepaskan harta benda adalah kekikiran. Keinginan yang tak pernah puas adalah keserakahan. Menciptakan standar palsu adalah khayalan. Memenangkan argumen melalui tipu daya adalah kejahatan. Menolak untuk menerima kebenaran dan dengan keras kepala menolak 3 jalan menuju pembebasan adalah jurang maut.
Adapun 7 pembunuhan dan 8 dosa, Yue Dong dan adik perempuannya juga tidak memahaminya. Sederhananya, seni abadi ini menyatakan, ketika anjing kikir masuk, seseorang kehilangan harta benda, ketika anjing rakus masuk, seseorang terikat, ketika anjing yang tertipu masuk, seseorang jatuh ke dalam siklus hidup dan mati, ketika anjing jahat masuk, seseorang jatuh ke neraka, ketika anjing jurang masuk, seseorang selamanya kehilangan wujud manusianya. Sembari merenung, ia menggunakan persepsinya dan bergerak maju. Namun, saat berjalan, Su Qing tiba-tiba berhenti. 7 benang emosi dan 6 benang keinginan di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah menghalangi sesuatu. Bahkan, ada lekukan cekung. Namun, tidak ada apapun di depannya. Sesaat kemudian, 7 emosi dan 6 keinginan tersebut kembali normal. Su Qing waspada dan mengamati dengan cermat. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia mengerutkan kening dan melanjutkan perjalanan. Namun, setelah melangkah 3 langkah, ekspresi Su Qing berubah muram. Itu tidak benar. Tidak mungkin 7 emosi dan 6 keinginan yang terbentuk dari khayalan 6 pencuri bertindak begitu abnormal tanpa alasan. Lalu, di mana letak masalahnya? Su Qing mengerutkan kening lebih dalam lagi, tetapi dia tidak menemukan apapun bahkan setelah berpikir sejenak. Namun, perasaan tidak nyaman terus meningkat. Oleh karena itu, Su Qing tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya dan mengingat kembali semua tindakannya sebelumnya. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa anomali dari 7 emosi dan 6 keinginan tersebut tampaknya muncul setelah informasi yang disampaikan oleh kakak sulungnya terlintas dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia langsung teringat kembali pada kenangan yang muncul sebelumnya. Mata Su Qing menyipit, sepertinya ada yang salah dengan ingatan itu. Ia samar-samar merasakan bahwa ingatannya sebelumnya tampak sedikit tidak normal, tetapi ia tidak dapat menemukan alasannya. Su Qing sama sekali tidak ragu-ragu dan mata Ming Fei di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mata ini mampu menembus penghalang kehampaan. Begitu pintu itu terbuka, Su Qing langsung merasakan sumbernya. Dalam ingatannya, Yue Dong entah bagaimana memiliki seorang adik perempuan. Namun, Yue Dong tidak memiliki adik perempuan. Lan Yao juga bukan adik perempuan Yue Dong. Namun, sosok adik perempuan ini tersembunyi dari pandangan Su Qing. Seolah-olah dia telah menyatu ke dalam ingatannya. Hal itu bahkan menembus semua adegan dalam ingatannya tentang Yue Dong. Sebagai contoh, dalam adegan ketika Feng Lintao, Lan Yao, dan Yue Dong pertama kali bertemu Su Qing, adik perempuan Yue Dong berada di samping ketiga orang tersebut. Setelah itu, ketika dia dan kakak sulung menangkap Yue Dong hidup-hidup, mereka juga menangkap adik perempuannya bersamanya. Namun, karena pencarian jiwanya, jiwa adik perempuan Yue Dong hancur. Kenangan ini membuat mata Su Qing menyipit. Dia merasa bahwa ini memang ingatannya, seolah-olah ini adalah kebenaran. Namun, di mata Ming Fei, ingatan ini bersifat eksternal. Lalu siapakah wanita ini yang muncul begitu saja dalam ingatanku? Ekspresi Su Qing langsung berubah muram, terutama ketika dia mengetahui bahwa meskipun dia tahu ada yang salah dengan ingatan ini, dia hanya bisa mengenalinya dan tidak bisa menghapusnya. Kilatan dingin muncul di matanya dan otoritas ilahi takdir meledak di tubuhnya. Pisau ukir itu menembus takdir dan menebas dengan ganas adik perempuan Yue Dong dalam ingatan itu. Terdengar suara retakan. Sosok adik perempuan Yue Dong seketika hancur berkeping-keping. Namun, hati Su Qing tetap merasa cemas. Hal ini karena saat sosok adik perempuan Yue Dong hancur, adegan kenangan itu berubah menjadi rambut putih layu, menembus separuh ingatannya. Dalam ingatan yang tersingkap, rambut putih itu menyatu dan jumlahnya terus bertambah dan menyebar. Perasaan ini sangat aneh dan sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah sebuah karya seni yang telah selesai tiba-tiba diubah, dipenuhi dengan untaian rambut putih yang tak terhitung jumlahnya. Secara samar-samar, sebuah kalimat dari 5 anjing pelindung dewa muncul dalam pikiran Su Qing. Menolak untuk berpisah dengan harta benda adalah kekikiran. Ketika anjing kikir masuk, seseorang kehilangan harta benda. Rambut putih yang muncul itu seolah telah membuka pintu di sebuah ruangan rahasia yang tertutup rapat. Pintu ini berbentuk lingkaran. Pada saat itu, benda itu tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya putih. Itu seperti mata putih.
Anjing rakus telah masuk. Segala sesuatu dan makhluk adalah satu kesatuan sekaligus individu. Ini berlaku untuk manusia biasa maupun kultivator. Bagi manusia fana, jiwa bersemayam di dalam tubuh, dan daging serta darah mereka mengandung sistem peredaran darah yang melawan unsur-unsur berbahaya dari luar. Hal ini mengurangi kemungkinan jatuh sakit dan bahaya bagi nyawa. Hal yang sama berlaku untuk para kultivator. Dengan peningkatan energi spiritual dalam tubuh mereka, segala sesuatu dalam tubuh mereka bersirkulasi sesuai dengan pola tertentu. Selain itu, sesuai dengan tingkat kultivasi dan tingkat kehidupan yang berbeda, siklus ini akan menjadi semakin sempurna. Setelah mencapai level tertentu, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menemukan kekurangan. Pada akhirnya, hal itu akan membentuk pertahanan yang berasal dari diri sendiri dan mampu melawan kekuatan eksternal. Jika seseorang ingin membunuh kultivator seperti itu, mereka harus lebih kuat. Sebaliknya, jika kultivasi mereka sama atau bahkan lebih lemah dari pihak lain, mereka harus memiliki metode khusus untuk membalikkan keadaan. Seni abadi diciptakan berdasarkan prinsip ini pada masa itu. Metode dasarnya terletak pada kata-kata, aneh, dan istimewa. Metode ini menekankan penggunaan cara-cara khusus dan jalur entitas aneh untuk menembus pertahanan lawan dan melancarkan serangan dengan niat membunuh. Sifat manusia itu rumit dan tidak realistis. Oleh karena itu, hal ini seringkali menjadi titik terobosan yang dimanfaatkan oleh beberapa seni abadi. Sebagai contoh, khayalan 6 pencuri. Ketujuh emosi dan 6 keinginan yang terkandung di dalamnya semuanya merupakan niat. Dengan menggunakan niat sebagai katalis, hal itu membalikkan siklus dan menembus pertahanan, menciptakan celah yang bisa berakibat fatal. Adapun 5 anjing yang melindungi sang abadi, intinya terletak pada sifat dasar seseorang. Kata shelteri dapat berarti tempat berlindung dan ditinggalkan, dapat mewakili tempat tinggal, seperti tubuh yang menampung jiwa. Dengan demikian, seni tersebut memiliki mantra yang disebut kerasukan. Selain itu, karakter ini memiliki arti lain, melepaskan. Namun, sangat sulit bagi orang-orang untuk melepaskannya. Oleh karena itu, muncullah pepatah itu. Tidak meninggalkan harta benda dan segala sesuatu yang ada menjadi kelemahan yang menembus pertahanan eksternal seseorang. Melalui kelemahan inilah, seni abadi itu digunakan. Adapun kenangan akan adik perempuan Yuedong, itu adalah keunikan dari seni keabadian. Hanya dengan menggunakan metode seperti itu, hal tersebut dapat disembunyikan dan membuat orang lain tidak dapat langsung menyadarinya. Prinsipnya adalah membuat seseorang menipu dirinya sendiri. Selama mereka tidak bisa merasakannya secara langsung, hal itu akan memberi kesempatan pada niat kikir untuk berkembang. Seolah-olah sebuah pintu terbuka begitu saja dari udara di dalam ruangan yang tertutup rapat. Kali ini 5 tarikan napas, dan inilah arti sebenarnya dari anjing pelit yang memasuki rumah. Secara keseluruhan, seni abadi ini mengandalkan keanehan dan meminjam niat dari 5 anjing untuk melepaskan daya mematikannya dengan cara yang melampaui metode tradisional. Jika pintu dibuka, kejahatan dari luar secara alami akan masuk. Mata putih itu adalah keserakahan dalam 5 anjing yang melindungi para abadi. Keinginan yang tak terpuaskan dikenal sebagai keserakahan. Ketika anjing serakah masuk, seseorang akan terikat. Ketamakan dapat mengikat pikiran dan tubuh seseorang. Maka, pintu terbuka dan sebuah mata putih muncul. Saat mata itu menatap Suking, gelombang emosi seketika melanda pikiran Suking dan ia termenung selama 4 tarikan napas. Sebuah segel aneh muncul dari dalam keluar. Segel itu mengikuti pandangan mata putih dan menyegel segala sesuatu tentang Suking. 4 tarikan napas ini adalah waktu ketika segel ini terbentuk. Jika dia tidak bisa memecahkannya dalam 4 tarikan napas, maka menciptakan standar palsu adalah khayalan. Ketika anjing yang tertipu masuk, seseorang jatuh ke dalam siklus hidup dan mati. Sebuah pusaran putih muncul tanpa suara di lautan kesadaran Suking dan di bawah mata putihnya. Pusaran itu terus berputar, membentuk kekuatan pemisah. Yang memisahkan adalah penyatuan tubuh dan jiwa. 3 tarikan napas kemudian, di bawah pusaran putih itu, muncul sebuah mulut putih besar. Ketika mulut itu terbuka, terungkaplah kejahatan yang tak terbatas. Ini adalah memenangkan argumen melalui tipu daya adalah kejahatan. Ketika anjing jahat masuk, seseorang akan jatuh ke neraka. Mulut putih itu menelan dengan rakus. Yang dilahapnya adalah jiwa. Akhirnya, di sekitar mata,
pusaran, dan mulut. Niat kelima dari 5 anjing pelindung keabadian muncul. Kulit wajahnya berwarna putih. Saat terlihat, di lautan kesadaran Suking, seni perlindungan 5 anjing abadi telah sepenuhnya sempurna. Benda yang terbentuk adalah sebuah wajah yang utuh. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan ia memiliki ekspresi aneh yang bukan sepenuhnya menangis maupun sepenuhnya tersenyum. Ia menyatu ke dalam tubuh Suking. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Menolak untuk menerima kebenaran dan dengan keras kepala menolak 3 jalan menuju pembebasan adalah jurang maut. Ketika anjing jurang maut masuk, seseorang akan kehilangan wujud manusianya selamanya. Dunia di hadapan Suking menjadi gelap gulita. Di luar, di dasar danau perlindungan abadi, di atas rune putih besar tempat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berada, terdapat satu lagi. Itu adalah Suking. Rambutnya telah memutih, dan kulitnya bahkan lebih pucat. Ketika dia membuka matanya, mata itu memancarkan cahaya putih yang seolah menyatu dengan semua mayat di sekitarnya. Ekspresinya tetap sama, namun, pada saat berikutnya, terjadi perubahan mendadak. Di luar tubuh Suking, sejumlah besar benang 7 emosi dan 6 keinginan tiba-tiba muncul di kehampaan. Benang-benang ini memancarkan fluktuasi seni abadi dari ilusi 6 pencuri yang telah disiapkan Suking sebelumnya. Pada saat itu, benang-benang tersebut diaktifkan dan langsung mendekati Suking. Saat bersentuhan, sebagian benang menembus tubuh Suking dan masuk ke dalamnya, langsung menuju kulit wajah yang putih. Bagian lainnya melingkari tubuhnya. Di bawah lilitan itu, Suking dengan cepat terbungkus dalam kepompong berbentuk manusia. Kepompong ini berisi seekor anjing laut. Benda itu menyegel kulit wajah putih di tubuh Suking, mencegahnya untuk pergi. Ini adalah rencana Suking. Dia ingin secara pribadi mengalami seni perlindungan 5 anjing abadi. Meskipun seni ini aneh dan menakjubkan, Suking tetap percaya diri. Sumber kepercayaan diri ini berasal dari khayalan 6 pencuri. Lagi pula, 5 anjing yang melindungi sang abadi dan 6 pencuri yang mengkhawatirkan pada awalnya berasal dari karya seni abadi yang sama. Begitu saja, waktu berlalu. Di bawah danau perlindungan abadi, suasana benar-benar sunyi. Seolah-olah air danau pun berhenti mengalir. 2 jam kemudian, di antara banyak mayat, kepompong yang menjadi wujud Suking tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Suara itu awalnya pelan, tetapi tak lama kemudian menjadi semakin intens. Akhirnya, retakan muncul di kepompong tersebut. Setelah semakin banyak retakan terbentuk, kepompong itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan Suking di dalamnya. Rambutnya tidak lagi putih dan telah kembali ke warna aslinya. Matanya tetap sama, tetapi menunjukkan beberapa fluktuasi emosi. Jadi, inilah 5 anjing yang melindungi sang abadi. Suking bergumam, teknik ini bahkan lebih aneh daripada khayalan 6 pencuri. Tidak, itu karena kekuatan Yue Dong tidak cukup, sehingga khayalan 6 pencuri yang dia gunakan padaku bisa dihancurkan. Sumber dari ilmu sihir abadi di sini adalah rune ini. Suking menundukkan kepala dan menatap rune putih besar di bawah kakinya. Dia bisa merasakan bahwa rune ini sangat kuno. Ada kemungkinan besar bahwa rune ini berasal dari era Nether mistik penguasa kuno. Bahkan, sangat mungkin bahwa rune ini adalah rune dasar dari seni abadi 5 anjing pelindung para dewa abadi. Jika aku tidak terlebih dahulu memahami khayalan 6 pencuri dan mengubahnya menjadi tanda dao otoritas yang sepenuhnya menyatu dengan tubuhku, akan sangat sulit bagiku untuk bangkit begitu cepat dari seni abadi ini. Suking memandang mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya. Pada saat itu, dia mengerti bahwa mereka semua datang ke sini untuk memahami seni tersebut tetapi menemui kematian dalam kegagalan. Seni abadi ini, Suking mengalihkan pandangannya dan melihat ke tangan kanannya. Pada saat itu, kepompong yang hancur berubah menjadi benang-benang lagi dan berkumpul. Tak lama kemudian, sebuah tanda samar perlahan muncul di telapak tangan Suking. Penampilan tanda ini persis sama dengan rune putih di bawah danau perlindungan abadi. Hanya saja ukurannya telah menyusut berkali-kali. Setelah diperiksa lebih teliti, orang bisa melihat bahwa totem dari tanda ini sebenarnya adalah topeng abstrak. Ini adalah topeng putih yang dibentuk oleh Suking setelah mengekstrak wajah putih dari tubuhnya menggunakan seni abadi ilusi 6 pencuri. Kemudian, dia secara paksa mempertahankannya dengan menggunakan resonansi bawaan dari seni tersebut. Pada saat itu, indera ilahi Suking menyatu dengannya.
Seolah-olah dia telah berjalan melalui 5 anjing pelindung abadi lagi dan akhirnya mengkonfirmasi esensi dari seni abadi ini. Anjing pelit bersembunyi di dalam ingatan orang yang menjadi target dengan menggunakan metode untuk melanjutkan sebagian ingatan. Karena sifat dan penyembunyiannya yang khusus, ia sulit dideteksi. Jika orang yang menjadi target tidak menghapusnya dalam 5 tarikan napas, anjing rakus itu akan muncul. Peran anjing rakus adalah untuk menyegel dan mencegah orang tersebut melarikan diri. Segel ini membutuhkan 4 tarikan napas untuk terbentuk. Jika tidak dihilangkan dalam waktu tersebut, segel akan terbentuk dan anjing yang penuh khayalan akan muncul. Kekuatan anjing khayalan itu adalah pusaran yang bertujuan memisahkan jiwa target dari tubuhnya. Begitu muncul celah, celah itu akan semakin melebar. Jika tidak dipadamkan dalam 3 tarikan napas, anjing jahat itu akan datang. Anjing jahat itu melahap jiwa. Jika tidak dimusnahkan dalam 2 tarikan napas, anjing jurang akan datang. Anjing tebing menyatu dengan tubuh, hanya menyisakan 1 tarikan napas untuk membunuhnya. Jika ia tidak dapat digerakkan dalam tarikan napas itu, maka seni 5 anjing pelindung abadi akan berhasil. Begitu seni abadi ini berhasil diaktifkan, ia dapat meledak dengan daya mematikan yang luar biasa. Sampai batas tertentu, ia menggunakan tubuh target untuk membunuh target tersebut. Oleh karena itu, teknik ini tidak hanya mampu mengalahkan yang kuat meskipun lebih lemah, tetapi kerusakan pada jiwa yang ditimbulkannya bahkan lebih besar. Hanya saja ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Su King merenung, melindungi yang abadi, meninggalkan yang abadi. Apa arti dari semua ini? Melepaskan keabadian, meninggalkan keabadian, atau justru diri sendiri yang menjadi tempat berlindung bagi para abadi? Su King memiliki firasat samar bahwa kata-kata ini merupakan tingkatan lain dari seni abadi ini dan mengandung makna yang sangat penting. Karena dia belum mempelajari seni abadi ini, dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya saat ini. Su King merasakan sedikit penyesalan. Namun, ia juga memahami bahwa seni ini sangat luas dan jelas tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Dirinya saat ini baru menguasai dasar-dasarnya saja. Ini semata-mata karena seni abadi 6 pencuri. Oleh karena itu, ini merupakan landasan sekaligus kualifikasi. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi yang memiliki kemungkinan untuk menguasainya. Su King menyingkirkan penyesalannya dan mendongak. Tubuhnya bergoyang dan langsung menuju permukaan danau. Saat dia pergi, tanda Immortal Shelter di dasar danau sedikit memudar, seolah-olah tidak lagi lengkap. Pada saat yang sama, di aula seni abadi di dunia luar, di kedalaman aula tersebut terdapat ruang rahasia terlarang yang disegel lapis demi lapis. Di ruang rahasia itu, terdapat sebuah batu hitam dengan rune kuno di atasnya. Rune itu persis sama dengan tanda yang ada di dasar danau. Inilah rune perlindungan abadi yang sebenarnya. Namun, kini, bahkan cahayanya pun sedikit redup, seolah-olah sebagian darinya telah terpisah. Karena guru abadi agung dari bulu iblis barat belum kembali dari perjalanannya, tidak ada yang mengetahui kejadian ini. Pada saat itu, di danau perlindungan abadi, para master abadi dari bulu iblis barat masih bermeditasi dan merenungkan. Baru kurang dari 4 jam sejak Su King tenggelam ke dasar danau. Oleh karena itu, ketika sosok Su King muncul ke permukaan danau, tidak banyak master abadi yang memperhatikan pemandangan ini. Adapun mereka yang melihatnya, semuanya tercengang. Namun, mereka segera bereaksi dan menduga bahwa pihak lain sebenarnya tidak memahaminya. Seharusnya dia mundur karena takut, jadi mereka semua memandang rendah dirinya. Su King tidak mempedulikan hal-hal itu. Dia memandang aula seni abadi berwarna putih dan mengingat apa yang pernah diajarkan gurunya kepadanya. Seseorang harus bersyukur ketika melakukan sesuatu. Karena itu, setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada aula seni abadi. Dengan cara ini, hatinya akan tenang dan dia tidak akan berhutang budi kepada siapapun. Ketika dia bertemu mereka di masa depan, dia bisa tenang dan membunuh mereka. Setelah itu, dia berbalik dan melaju pergi. Ketika pemuda di aula seni abadi melihat pemandangan ini, dia tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Bersikap arogan saat datang, dan membungkuk saat pergi, perilaku angkuh di awal dan hormat kemudian adalah sesuatu yang sering saya lihat. Sebagian orang selalu menganggap diri mereka jenius, percaya bahwa mereka mampu melakukan apa saja. Tetapi setelah menanggung siksaan seni abadi di aula saya
Mereka semua ternyata tidak lebih dari orang bodoh biasa. Sue Chenzi ini bahkan lebih pengecut lagi. Dilihat dari waktunya, orang ini jelas-jelas ketakutan. Dia bukan seseorang yang perlu dikhawatirkan.